Hai semuanya, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang kelihatannya kayak mudah banget untuk loncat ke tangga kesuksesan, sementara yang lain kayak jalan di tempat atau bahkan mundur, padahal kemampuan dasar mereka ya biasa aja. Nggak ada yang super jenius, nggak ada yang punya bakat langka. Tapi entah gimana, mereka lebih cepat sampai di tangga kesuksesan di titik yang banyak orang impikan. Banyak orang akan bilang, itu mah hoki, atau ya dia kan punya privilege. Memang, faktor keberuntungan atau latar belakang nggak bisa diabaikan. Tapi kalau kamu lihat lebih teliti, ada benang merah yang menarik. Orang-orang yang melesat cepat itu ternyata punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering disepelekan orang lain. Bukan kebiasaan yang bikin headline media, bukan juga yang kelihatan keren di Instagram. Justru yang sederhana banget, kadang nggak kelihatan, tapi efeknya tuh jangka panjang dan luar biasa. Kebanyakan orang punya kecenderungan nunggu momen besar buat berubah. Nunggu tahun baru biar mulai rajin. Nunggu motivasi datang biar mulai produktif. Nunggu suasana pas biar bisa berkarya. Sayangnya, momen-momen besar itu jarang banget datang. Dan kalaupun datang, seringkali kita nggak siap. Makanya, kebiasaan kecil jauh lebih ampuh. Karena yang kecil itu bisa dimulai kapan aja, tanpa nunggu siapa-siapa. Ambil contoh, gimana cara kamu mulai hari? Banyak orang bangun tidur langsung cek ponsel, buka media sosial, scrolling tanpa arah. Begitu sadar waktu udah mepet, baru deh buru-buru siap-siap. Kepala udah penuh distraksi. Orang yang sukses lebih cepat biasanya nggak gitu. Mereka punya rutinitas kecil yang ngebantu pikiran mereka tetap fokus. Misalnya, beberapa menit pertama di pagi hari dipakai buat mikirin apa satu hal penting yang pengen dicapai hari itu. Atau mereka memilih mulai hari dengan sedikit refleksi, entah lewat jurnal, meditasi ringan, atau sekadar duduk tanpa gangguan. Kebiasaan kecil kayak gini bikin pikiran lebih tajam, nggak gampang kebawa arus hal-hal yang nggak penting. Kamu juga bisa perhatiin gimana mereka memperlakukan waktu luang. Banyak orang ngerasa waktu luang itu buat ngilangin stres, jadi dipakai maraton nonton, main game berjam-jam, atau sekadar rebahan. Nggak ada yang salah dengan hiburan, semua orang butuh. Tapi yang bikin beda, orang yang sukses lebih cepat tahu cara seimbangin hiburan sama investasi waktu. Waktu luang mereka kadang dipakai juga buat nambah skill, baca buku, belajar hal baru yang relevan sama tujuan mereka. Nggak berarti tiap menit harus produktif. Tapi ada kesadaran bahwa tiap jam yang dipakai dengan bijak bakal bikin mereka melaju lebih kencang. Ada juga soal gimana mereka merespons kegagalan. Mayoritas orang gampang banget nyalahin situasi atau bahkan diri sendiri, terlalu keras sampai akhirnya jadi takut coba lagi. Yang melaju cepat biasanya punya cara mikir yang beda. Mereka ngelihat kegagalan sebagai data, bukan sebagai vonis. Jadi waktu ada yang nggak berjalan sesuai harapan, mereka bukannya larut dalam rasa kecewa, tapi malah penasaran. Apa yang bisa dipelajari di sini? Apa yang bisa diperbaiki? Sikap kayak gini bikin proses belajar mereka jauh lebih cepat dibanding orang lain yang kebanyakan waktu dihabisin buat overthinking. Hal lain yang sering dianggap remeh adalah kemampuan bilang tidak. Banyak banget peluang di luar sana, dan ironisnya, justru makin banyak makin bikin kita kehabisan energi. Orang yang sukses cepat biasanya paham banget mana yang harus diambil, mana yang harus ditolak, meskipun yang ditolak itu kelihatannya menarik. Mereka punya kejelasan soal prioritas. Bukan berarti mereka antisosial atau tertutup, tapi mereka sadar energi itu terbatas. Nggak semua hal harus direspons, nggak semua undangan harus dihadiri, nggak semua proyek harus dijalani. Kebiasaan kecil buat ngecek ulang, kayak pertanyaan, apakah ini beneran sejalan sama tujuan aku? Sebelum bilang iya, itu yang bikin langkah mereka tetap terarah. Dan yang nggak kalah penting, mereka punya kebiasaan untuk terus show up, hadir dan konsisten. Banyak orang nunggu mood bagus dulu buat kerja, nunggu inspirasi datang dulu buat nulis, nunggu hari pas buat mulai sesuatu. Yang melaju cepat justru ngelatih diri buat tetap jalan meskipun lagi nggak mood, meskipun hasilnya belum sempurna. Mereka paham, progres kecil setiap hari lebih kuat efeknya daripada 1-2 hari kerja gila-gilaan terus mogok berminggu-minggu. Kayak ngerakit Lego. Satu bata per hari kelihatannya kecil, tapi lama-lama jadi bangunan utuh. Sedangkan kalau nunggu mood, ya bangunan itu nggak pernah selesai. Ada hal menarik lagi soal bagaimana mereka mengelola lingkungan. Kita suka ngeremehin pengaruh orang di sekitar kita. Padahal, lingkungan bisa banget nentuin kecepatan kita maju. Orang yang sukses lebih cepat sadar banget soal ini. Mereka aktif nyari lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Bukan berarti harus cari teman yang udah super sukses duluan.
Tapi minimal mereka kelilingin diri dengan orang yang punya semangat belajar, terbuka sama ide baru, dan gak gampang nyinyir. Lingkungan kayak gini bikin energi mental tetap positif, dan peluang buat dapet insight atau kolaborasi jadi makin besar. Lucunya, banyak kebiasaan kecil itu gak butuh bakat khusus. Siapapun bisa mulai. Gak ada yang lahir dengan kemampuan alami buat bilang tidak, atau buat konsisten tiap hari, atau buat refleksi di pagi hari. Semua itu hasil latihan. Masalahnya, banyak orang tuh ngerasa itu remeh, jadi nggak pernah bener-bener niat nyoba. Disitulah perbedaannya. Yang satu mikir, cuman gitu doang, ngaruh apaan sih? Yang satu lagi mikir, kalau tiap hari aku lakuin ini, gimana ya efeknya setahun dari sekarang? Dan tanpa disadari, yang kedua itu udah beberapa langkah di depan. Makanya penting banget buat punya mentalitas jangka panjang. Banyak kebiasaan kecil itu hasilnya nggak langsung kelihatan dalam seminggu atau 2 minggu. Baru setelah bulan keempat, keenam, kadang setahun, efek akumulatifnya mulai kerasa. Disiplin buat terus jalan meskipun hasilnya belum kelihatan, itu kuncinya. Kayak nabung. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau tiap hari kamu investasiin 15 menit buat belajar sesuatu atau buat ningkatin skill tertentu, dalam setahun kamu bakal punya keunggulan yang susah dikejar orang yang nggak pernah mulai. Ada satu hal lagi yang kadang luput dari perhatian. Kemampuan buat menjaga energi fisik dan mental. Banyak orang fokus banget sama kerja keras, sampai lupa kalau badan dan pikiran juga butuh perawatan. Orang yang sukses cepat biasanya punya kebiasaan kecil buat merawat diri. Entah itu dengan tidur cukup, olahraga ringan, atau sekadar punya waktu buat recharge. Ini bukan soal gaya hidup mewah, tapi soal menjaga mesin utama, tubuh dan pikiran, tetap optimal. Kalau kamu sakit, burnout, atau terus-menerus kelelahan, secepat apapun kamu mau lari, ya nggak bakal jauh-jauh. Di balik semua ini, yang bikin kebiasaan kecil jadi luar biasa bukan cuma soal teknisnya, tapi soal identitas yang terbentuk. Tiap kali kamu konsisten lakuin hal kecil yang baik buat masa depanmu, kamu lagi ngirim pesan ke diri sendiri. Aku orang yang disiplin, aku orang yang bisa diandalkan, aku orang yang bergerak menuju versi terbaik aku. Lama-lama, identitas itu makin kuat, makin otomatis. Dan begitu kamu udah percaya diri kayak gitu, kecepatan kamu buat maju jadi makin kencang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Jadi gimana? Apakah kamu perlu revolusi besar buat mulai sukses lebih cepat? Jawabannya, enggak. Kamu cuma perlu milih beberapa kebiasaan kecil yang benar-benar kamu komit jalanin. Mulai hari ini, jangan nunggu sempurna. Jangan nunggu mood, jangan nunggu awal bulan. Mulai aja. Mau itu bangun pagi dengan lebih sadar, alokasikan waktu belajar, bilang tidak ke hal-hal yang enggak relevan, atau ngejaga energi dengan lebih baik. Yang penting, kamu bergerak. Kalau kamu konsisten, efek dominonya bakal kamu rasain sendiri. Mungkin gak dramatis di awal, tapi begitu 1-2 kebiasaan itu jadi bagian alami dari hidupmu, kamu bakal kaget lihat seberapa banyak hal lain yang ikut berubah. Dan tahu-tahu, kamu udah ada jauh di depan. Bukan karena kamu tiba-tiba punya bakat baru, tapi karena kamu sabar banget ngerawat kebiasaan kecil yang gak disadari orang lain. Akhirnya, ingat satu hal. Kecepatan sukses bukan cuma soal seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa cerdas kamu membangun pondasi lewat hal-hal kecil. Karena justru disitulah keajaiban sering tersembunyi. Jadi, yuk mulai kumpulin kebiasaan kecil yang bikin kamu makin dekat sama versi terbaik dirimu. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan suatu hari nanti, kamu bakal lihat jalan yang kamu tapaki sekarang ternyata ngebawa kamu ke tempat yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.